Kota London. Baru kali ini, kita memiliki tuan yang tidak menyadari dirinya sendiri, juga seorang pria psikopat. Ucap Matius sembari menghisap cerutinya. Semua anak buah Briano yang berada di dalam markas itu seketika tertawa dengan ucapan Matius. Sebarluaskan anak buah kita untuk mencari keberadaan pria dan wanita ini. Ucap Matius dan diangguki oleh mereka semua. Seluruh anak buah Briano membelah jalanan di ibu kota London itu pada malam hari, saat jalanan sudah sedikit sunyi oleh pengendara lain. Asik berkeliling, akhirnya mereka menemukan tempat tinggal Troy dan juga Carla. BRAKKK. Carla dan juga Troy seketika terkejut mendapati banyak pria yang berpakaian serba hitam dengan katana yang bertengger di belakang mereka masing-masing. Siapa kalian, hah? Berani sekali kalian masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Ucap Troy gugup. Matius sebagai pemimpin, hanya menatap kedua orang di depannya itu dengan tatapan yang menghunus tajam. Sedang Carla saat ini sudah bersembunyi di balik punggung suaminya. Ikat kedua kaki dan tangan mereka, ucap Matius. Dua anak buahnya pun maju sembari membawa tali di tangan mereka. Lepaskan kami, brengsek, siapa kalian, hah? Kami tidak mengenal kalian semua. Teriak Troy saat dirinya diikat paksa oleh dua orang pria di hadapannya. Briano Alexander, dia tuan kami dan dia juga yang memberi perintah untuk membawa kalian. Ucap Matius sembari memutar-mutar belati di jari telunjuknya. Troy dan Carlo terkejut karena ternyata Briano tahu tempat persembunyian mereka. Saya adalah paman kandungnya. Kalian pasti salah orang. Keponakanku itu tidak akan mungkin melukai kami. Ucap Troy berusaha untuk menipu. Kakak, sayangnya orang di foto ini benar-benar wajah kalian berdua. Ucap Matius sembari tersenyum smirk. Bawa mereka berdua kemari. Ucap Matius yang sedang duduk itu sembari memakai sarung tangan hitam miliknya. Kedua anak buah suruhannya pun menyeret paksa Troy dan juga Carl lalu menjatuhkannya tepat di kaki Matius. Matius segera mencengkram kuat dagu Troy sembari menolehkan wajah Troy ke kanan dan ke kiri. Aku butuh telingamu ini, ucap Matius dan langsung tandas kemudian memakannya mentah-mentah. Masih sambil mengunyah, Matius Carla kembali dan langsung melahap telinga itu. Carla dan Troy merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di salah satu telinga mereka yang sudah tidak ada itu. Bawa mereka masuk ke dalam mobil dan siapkan helikopter untukku, karena aku akan membawa kedua orang ini. Ucap Matius yang masih mengunyah tersebut. Helikopter yang membawa Matius serta Carla dan Troy itu terbang meninggalkan kota London. Beberapa jam menempuh perjalanan. Helikopter itu pun telah berhenti di dalam hutan tempat markas Briano berada. Troy dan Carla pun segera diseret paksa oleh Matius memasuki markas itu. Wah, bagaimana perjalanan paman ke kota London? Aman dan sejahtera bukan? Ucap Briano yang sudah duduk di kursi kebesarannya itu sembari tersenyum smirk. Maafkan kesalahan Paman Brian. Paman mengaku salah. Ucap Troy dan langsung bertekuk lutut sembari mencium sepatu Briano. Permintaan maafmu tidak akan bisa menghidupkan kembali kakekku, brengsek, teriak Briano murka dan langsung menendang wajah Troy. Gantung mereka dalam keadaan terbalik dan siapkan wadah untuk menampung. Troy dan Carlo pun diikat dalam keadaan posisi kepala berada di bawah dan kaki di atas. Briano segera mengambil belati yang terselip di balik bajunya dan langsung bola mata Troy dan memberikannya pada Matius yang sudah mengadahkan kedua tangannya. Sedang Carlo yang melihat itu hanya bisa memejamkan erat matanya karena tidak sanggup melihat suaminya yang sedang dieksekusi itu. Sekarang giliranmu, brengsek. Kau sangat sedih dengan kematian anakmu, bukan? Baiklah, aku akan membawamu.
puas dengan aksinya, Briano segera menyiapkan mesin pengigeling dan langsung melemparkan Carla hidup-hidup. Suara teriakan Carla yang meminta tolong tidak digubris sama sekali hingga lama-kelamaan suara itu pun menghilang seketika membuat Briano tersenyum puas. Buang yang hancur itu ke dalam kandang gerak dan yang utuh ini kuburkan, ucap Briano dan hendak berlalu dari sana. Tuan punya saya mana? Tanya Matius. Cik kakak minum itu, ucap Briano sembari menunjuk di arah tray hingga membuat Matius meminumnya hingga tandas. Selesai dengan aksinya, Briano segera membersihkan tubuhnya dan pulang ke mansion diikuti oleh Matius. Sesampainya di mansion, seketika membuat keempat wanita yang berada di ruang tamu itu menatap takut pada pria yang saat ini tengah menatap tajam mereka. Jangan membuat mereka semua takut, Matius, ucap Meyan yang baru keluar dari kamarnya itu. Kembaranku, akhirnya kita dipertemukan kembali, ucap Matius sembari memukul pelan pundak Meyan. Aku bukan kembaranmu, Meisius brengsek, maki Meyan seketika membuat keempat wanita di sana tertawa. Hai nona-nona cantik, perkenalkan saya adalah Matius. Maaf telah membuat kalian semua takut, ucap Matius memohon maaf dan diangguki oleh keempat wanita di hadapannya. Kau menunggu siapa, sayang? Tanya Briano saat melihat Bianca terus menatap pintu. Kakek, biasanya tiap malam begini kakek akan datang berkunjung ke mansion, tapi kenapa sampai sekarang kakek tidak pernah datang? Tanya Bianca. Apa kau ingin tahu tentang kakek? Tanya Briano dan diangguki oleh Bianca. Tapi kau harus kuat jika mendengar ini, Bianca, ucap Briano lagi. Memangnya ada apa dengan kakek, Brian? Tanya Bianca. Kakek dia sudah meninggal, Bianca, ucap Briano. Tidak mungkin, itu tidak mungkin, Hicks. Kakek tidak mungkin pergi. Kakek sudah berjanji akan menjagaku, tidak mungkin kakek pergi begitu saja, Hicks. Ucap Bianca dan dirinya pun seketika pingsan. Beruntung Lulo yang berada di dekatnya langsung menopang tubuhnya itu. Melihat istrinya pingsan, Briano pun segera membawa Bianca masuk ke dalam kamar dan membaringkannya di tempat tidur. Aku terpaksa harus memberitahu kebenaran ini. Aku takut kau akan kecewa saat aku terus menyembunyikan kematian kakek, ucap Briano. Di bawah. Kau mengapa bisa datang kemari? Tanya Romeo. Tentu saja aku diperintah untuk membawa orang yang bernama Troy dan Carla, ucap Matius. Lalu, apa yang terjadi pada mereka sekarang? Tanya Meyan. Satu telinga mereka sudah masuk ke dalam sini dan Dera Troy itu juga sudah berada di sini, ucap Matius sembari menunjuk perutnya. Kakak kau memang tidak berubah, ucap Meyan. Hahaha, tentu saja, ucap Matius bangga. Lula, Lina, dan juga Chelsea yang mendengar cerita Matius itu seketika merinding membayangkan Matius yang meminum Dera dan juga memakan daging manusia hidup-hidup. Kakak jangan berpikir yang tidak-tidak, Nona. Saya hanya meminum dan memakan daun telinga saja, sisanya tidak, ucap Matius. Seketika membuat tiga gadis yang duduk di sana meneguk salivanya masing-masing karena Matius bisa membaca isi pikiran mereka. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku ingin segera kembali ke London karena tugasku sudah selesai. Sampaikan pada Tuan jika ada apa-apa hubungi aku segera, ucap Matius dan segera berlalu dari sana. Sedang mereka semua yang berada di ruang tengah itu kembali ke dalam kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Bab ke-44. Keesokan harinya, Bianca Yuk sedang asik tertidur itu seketika terbangun dan berlari menuju wastafel kamar mandi untuk menumpahkan seluruh isi dalam perutnya. Hue. Briano yang merasa terganggu seketika terbangun dan berlari mendatangi Bianca sembari mengusap-usap pelan pundak istrinya itu. Ada apa? Tanya Briano. Entah. Tiba-tiba aku merasa pusing, ucap Bianca. Apa masih ingin muntah? Tanya Briano lagi. Tidak. Briano pun menggendong istrinya ala bridal style menuju tempat tidur dan mendudukannya.
Namun, baru beberapa detik terduduk Bianca berlari kembali menuju wastafel dan memuntahkan kembali isi perutnya membuat Briano mendatangi istrinya itu kembali. Apa perlu ke rumah sakit? Tanya Briano yang merasa khawatir. Tidak perlu, paling aku cuma masuk angin. Ucap Bianca. Baiklah. Selesai memuntahkan seluruh isi perutnya, Briano segera membawa Bianca dan langsung membaringkannya. Istirahatlah, aku ingin keluar sebentar. Ucap Briano. Hicks, jangan pergi. Ucap Bianca menahan kepergian Briano. Baiklah sayang, aku tidak jadi keluar, ucap Briano dan langsung ikut membaringkan dirinya juga. Bianca segera mendusel-duselkan wajahnya ke arah ketek Briano, membuat Briano merasa geli. Kau membuatku geli sayang, ucap Briano. Aku ingin posisi seperti ini, jangan banyak gerak, atau aku akan memotong asetmu, ucap Bianca seketika, membuat Briano membeku di tempatnya. Setelah berdiam diri selama beberapa menit sampai Bianca tertidur, Briano pun dengan perlahan bangkit sembari menahan nafasnya untuk keluar menuju ruang kerjanya. Akhirnya, ada apa dengan istriku, kenapa dia tiba-tiba manja dan sedikit seram begitu? Gumam Briano saat dirinya sudah berada di ruang kerjanya. Tok. Masuk. Kau ada pertemuan penting dengan pemilik perusahaan Co Company, ucap Mayan. CKK, aku malas keluar, ucap Briano. Ini sangat penting, Brian. Mereka ingin bekerja sama dengan perusahaan kita dan dia sudah jauh-jauh hari datang kemari dari kota Swiss. Ucap Mayan. Lalu, siapa nama pemilik perusahaan itu? Tanya Briano. Di sini, namanya Amora Priestley. Ucap Mayan. Deh. Kenapa nama itu sepertinya sangat tidak asing bagiku? Gumam Briano. Mayan yang melihat Briano hanya diam saja segera menjentikan jarinya ke hadapan wajah Briano dan seketika membuat Briano tersadar. Seorang wanita ya? Tanya Briano. Tentu saja dia seorang wanita. Namanya saja Amora, tidak mungkin ada pria yang bernama Amora kecuali Banci. Ucap Mayan kesal dengan pertanyaan aneh Briano. Sedang Briano hanya manggut-manggut saja. Pertemuannya pukul 11 ini. Bersiaplah, kita akan segera menemui orang itu di Cafe Sinar Bintang. Ucap Mayan dan segera berlalu dari sana. Briano segera memasuki kamarnya kembali dan masih mendapati istrinya yang tidur. Ia pun segera mendekat dan langsung menciumi seluruh wajah istrinya. CKK, nyenyak sekali dia tidur sampai tidak sadar ada bibir terbang, ucap Briano sembari terkekeh. Briano pun segera bersiap-siap memakai setelan kerjanya dan segera berangkat bersama Mayan menuju Cafe Sinar Bintang. Sesampainya di sana, Briano menunggu di cafe itu bersama Mayan karena Amora belum datang, hingga tiba-tiba suara permintaan maaf masuk ke telinga Briano dan lagi-lagi dirinya merasa tidak asing dengan suara itu. Briano yang masih menatap layar ponselnya segera beralih menatap wanita di depannya dan Briano pun seketika terkejut mendapati wanita di depannya, begitu juga dengan Amora yang terkejut mendapati mantan kekasihnya. Amora yang melihat Briano segera berdiri dari tempat duduknya dan beralih duduk di paha Briano. Aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu, Briano. Ucap Amora sembari memeluk leher Briano. Menjauh dariku jalang sialan, ucap Briano. Kenapa kau mengataiku seperti itu? Aku sangat hilaf waktu itu, karena kau tidak pernah ingin menyentuhku, Brian. Ucap Amora. Aku tidak peduli sekarang menyingkir atau kau akan tahu akibatnya, ucap Briano. Aku tahu kau juga pasti merindukanku kan sayang? Aku tahu siapa kamu, Brian. Kamu pasti tidak semudah itu untuk melupakanku. Ucap Amora. Lepaskan aku, brengsek. Mayan, tarik wanita gila ini. Ucap Briano. Mayan pun segera menarik kasar lengan Amora agar menjauh dari tubuh Briano. Jangan bertingkah seperti itu, Nona. Anda harus ingat ini baik-baik, Tuan Briano sudah memiliki istri. Ucap Mayan. Dia berbohong kan, Brian? Aku tahu kau masih sangat mencintaiku. Ucap Amora.
Apa yang dikatakan olehnya benar, aku sudah memiliki istri, dan aku sangat mencintai istriku. Kau hanya masa laluku, Amora, dan aku tidak memiliki rasa apapun padamu. Camkan itu. Ucap Briano. Bohong kau bohong, aku bisa melihat jelas di matamu masih ada rasa cinta untukku, Briano, teriak Amora. Terserah kau saja, aku muak. Aku tidak jadi bekerja sama dengan perusahaanmu. Ayo men, kita pergi. Ucap Briano dan langsung melangkah pergi meninggalkan Amora dengan sejuta kemarahannya yang menggebu-gebu. Kau tunggu saja. Aku akan menjadikanmu milikku lagi, Brian. Dan untuk istrimu, aku akan menghapus dirinya dalam dirimu. Gumam Amora. Sesampainya Briano di mansion, dia segera menuju ruang kerjanya untuk meluapkan seluruh emosinya yang sudah tertahan di ubun-ubunnya. Ah, brengsek kau, Amora, sialan. Kenapa kau harus muncul lagi di hadapanku, bangsat? Teriak Briano marah dan langsung menghambur kembali berkas-berkas yang ada di meja kerjanya sembari menumpahkan seluruh kekesalannya. Sialan, kenapa ingatan masa laluku kembali hadir, brengsek ini? Semua gara-gara kamu, Amora, teriak Briano lagi sembari memukul-mukul kepalanya. Briano pun segera mengambil satu botol wine dan langsung meneguknya hingga tandas. Kenapa kau kembali hadir, Amora? Kenapa? Ucap Briano terduduk lesu di lantai. Main yang mendengar suara ribut di dalam ruang kerja Briano segera masuk untuk melihat apa yang telah diperbuat oleh Briano. Apa yang kau lakukan, Brian? Tanya Main sembari memapah Briano ke kursi. Dia kembali mahen. Wanita itu kembali lagi. Ucap Briano. Kau harus melupakan dia, Brian. Kau harus ingat dia wanita yang sudah menghancurkanmu. Dan kau juga harus ingat Nona Bianca, istrimu. Ucap Mayan. Seketika membuat Briano tersadar. Sedang Bianca yang mendengar percakapan itu segera berlari ke kamarnya menumpahkan seluruh kesedihannya. Hicks. Apa suamiku akan kembali pada masa lalunya? Lalu bagaimana dengan aku? Ucap Bianca sembari menangis. Briano yang sempat dinasihati oleh Mayan segera masuk ke kamarnya dan mendapati Bianca yang menangis di balik selimut dan membuat Briano segera membuka selimut itu. Sayang, ada apa, Kenapa kau menangis? Tanya Briano. Hicks. Aku sudah mendengar semua percakapanmu dengan Mayan. Apa benar mantanmu kembali? Tanya Bianca dan seketika diangguki oleh Briano. Lalu, apa kau akan meninggalkanku dan lebih memilih wanita dari masa lalumu? Tanya Bianca. Itu tidak mungkin, sayangku. Aku hanya mencintaimu dan aku sudah menganggap dia hanya masa laluku dan tidak lebih. Ucap Briano dan langsung memeluk istrinya itu sembari membawanya ke atas pangkuan. Bianca yang mendengar itu, seketika memeluk suaminya dan langsung mencium bibir suaminya itu. Briano yang mendapat kejutan tidak terduga segera membalas ciuman yang diberikan oleh istrinya. Dan Briano terus menghisap rakus lidah Bianca tanpa ingin melepasnya. Bagi Briano bibir istrinya itu sudah menjadi candu baginya. Bianca yang hampir kehabisan nafas itu pun segera memukul pelan bahu suaminya dan Briano segera melepaskan pagutannya. Maafkan aku, sayang. Bibirmu itu sangat membuatku candu. Ucap Briano sedang Bianca hanya terkekeh pelan. Aku ingin meminta sesuatu, boleh? Tanya Bianca. Apapun untukmu, sayangku, ucap Briano. Sebenarnya aku sudah 1 bulan ini belum ada datang bulan. Apa aku boleh meminta untuk dibelikan alat tes kehamilan? Ucap Bianca. Tentu saja. Aku akan meminta Lula dan Lina untuk membelikannya. Ucap Briano. Briano pun segera keluar dan meminta Lula dan juga Lina untuk membelikan istrinya alat tes kehamilan itu. Setelah selesai, Briano segera mendatangi istrinya kembali. Bagaimana jika aku hamil? Apa kau akan menerima anakku? Tanya Bianca. Apa yang kau katakan tentu saja aku akan menerimanya, sayang, dan aku akan sangat senang jika ternyata kau hamil. Tentu saja aku akan bertanggung jawab atas anakku. Memangnya ada apa? Kenapa kau berpikiran seperti itu? Tanya Briano sembari memeluk istrinya. Tidak ada. Aku hanya takut kau meninggalkanku dan kembali pada masa lalumu. Aku takut, Hicks.
ucap Bianca. Percaya padaku sayang. Aku tidak akan meninggalkanmu demi wanita itu. Aku sangat mencintaimu Bianca, Aurora sangat-sangat mencintaimu. Ucap Briano. Tidak lama kemudian, Lula datang membawa alat tes kehamilan itu dan memberikannya pada Briano dan segera kembali keluar. Aku akan mencobanya dulu. Ucap Bianca dan segera menuju kamar mandi. Aku sangat berharap kau hamil sayang, gumam Briano sembari mondar-mandir menunggu di depan pintu. Tidak lama kemudian, Bianca pun keluar sembari menampilkan raut sedihnya dan menatap Briano sembari menggeleng lalu tersenyum. Aku hamil sayang, aku hamil, ucap Bianca girang sembari menunjukkan alat tersebut kepada suaminya. Terima kasih sayang, terima kasih sudah memberiku hadiah yang begitu indah ini, terima kasih. Ucap Briano sembari meneteskan air matanya dan terus menciumi seluruh wajah Bianca. Apa kau ingin sesuatu sayang, katakan saja? Tanya Briano. Untuk saat ini aku belum ingin apa-apa. Aku hanya ingin bersama denganmu terus sayang. Ucap Bianca. Tentu saja sayang, ucap Briano dan langsung menggendong istrinya menuju taman bunga di mansion itu. Saat Briano berada di bawah, dia segera memberikan kabar gembira itu kepada semua orang dan mereka yang mendengar segera mengucapkan selamat. Kita sudah sampai sayang, ucap Briano. Tunggu di sini, ucap Briano lagi dan langsung diangguki oleh Bianca. Briano pun segera memetik satu tangkai mawar kuning dan menyelipkan di daun telinga istrinya. Seperti biasa, kau terlihat sangat cantik sayang. Ucap Briano dan langsung mencium bibir istrinya. Jangan cium di sini sayang, di sini banyak orang. Ucap Bianca. Mereka tidak akan melihat sayang, bahkan jika kita bermain di sini. Ucap Briano sembari menaik turunkan kedua alisnya. Kamu memang sangat mesum sayang, ucap Bianca. Hah, kau baru tahu. Jika suamimu ini mesum, tapi aku hanya mesum padamu. Ucap Briano sedang Bianca hanya terkekeh pelan. Asik menikmati pemandangan, tanpa sengaja Bianca tertidur di pundak suaminya. Melihat itu, Briano segera mengangkat tubuh istrinya dan membawanya menuju kamar. Aku sangat merindukanmu sayang, ucap Mayen, sembari memeluk Lula di balkon kamarnya. Sedang Lina masih berada di luar untuk membeli perlengkapan make-up-nya yang sudah hampir habis. Sayangnya aku tidak, ucap Lula. Apa yang kau katakan sayang? Ucap Mayen dan langsung mendorong Lula hingga mentok ke dinding. Aku tidak merindukanmu, ucap Lula menatap tajam Mayen. Aku tidak suka jika kau tidak merindukanku juga Lula. Ucap Mayen dan langsung mencium rakus bibir Lula sembari menahan kedua tangan Lula di atas kepalanya. Hingga gigitan keras di lidahnya membuat Mayen segera melepas pagutan itu. Aku membencimu Mayen Hicks, Hicks. Aku bukan jalangmu yang bisa kau cium seperti itu, sialan. Teriak Lula dan segera pergi meninggalkan Mayen. Mayen yang ditinggalkan seketika memukul dinding di kamar itu hingga remuk. Sembari meluapkan emosinya yang tertahan itu. Aku juga merindukanmu sayang. Tapi aku tidak suka karena kau tidak pernah ada waktu untukku. Ucap Lula sembari menyeka air matanya di taman mansion itu. Apa kau ingin aku menikahimu agar bisa selalu ada waktu untukmu Lula Steviola? Tanya Mayen sedang Lula hanya diam saja. Apa kau tahu kenapa aku tidak pernah ada waktu? Sebenarnya aku sangat-sangat memiliki banyak waktu. Tapi aku pria bajingan Lula, aku pria yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Aku hanya tidak ingin kelepasan menyentuhmu, aku takut Lula, aku takut. Aku berusaha untuk mengendalikan hawa nafsuku yang ingin terus menyentuhmu. Aku hanya ingin menyentuhmu saat kau sudah sah menjadi istriku. Ucap Mayen. Lula yang mendengar itu seketika berbalik dan langsung berdiri dari duduknya untuk memeluk Mayen. Hicks, maafkan aku sayang, maafkan aku. Ucap Lula sembari menumpahkan air matanya. Mayen pun membalas pelukan yang diberikan oleh Lula sembari membuka kotak cincin yang ia pegang di balik punggung Lula. Saat Lula melepas pelukannya, Mayen segera menyodorkan cincin itu ke hadapan Lula. Marry me and be a part of my life Lula Steviola. Menikahlah denganku dan jadilah bagian dari hidupku Lula Steviola. Lula seketika terkejut.
Namun tak urung dia segera menganggukkan kepalanya dan mengulurkan tangannya. Melihat itu, Mein segera memasukkan cincin itu ke jari Lula. Aku sudah mengikatmu Lula. Dan kau hanya milikku, hanya milik Mahendra Redwig. Ucap Mein dan langsung memeluk tubuh Lula.